Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fatma Fetahani. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan menerapkan CRUD part 2. Oke, pertama-tama kita akan menyiapkan terlebih dahulu seperti biasa Laragon, kemudian kita siapkan Visual Studio Code, dan kemudian kita menyiapkan Laravel kita. Nah, langkah pertama itu validasi. Kita perlu menuliskan sintaks seperti ini. Kita ke pelanggan, kemudian di bagian store kita perlu menuliskan sintaks seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita ke view, di bagian create.blad ya, kita tambahin sintaks ini untuk memvalidasikannya. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu kita akan meng-create data. Di create data ini kita perlu menambahkan di pelanggan controller tadi ini. Setelah validate kita perlu menambahkan ini. Nah, apabila sudah ditambahkan, kita tambahkan juga session di bagian index. Nah, ini kita tambahin if and if session sukses. Nah, gunanya untuk menampilkan notif di bagian indeks jikalau penambahan itu sudah berhasil. Nah, jika kita jalankan, maka dia akan seperti ini. Untuk sessionnya tadi, dia akan menampilkannya di atas tabel dengan pemberitahuan penambahan data berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan read data. Kita buka dulu. Kita akan mengambil sintaks di bagian ini ya, set admin. Kita buka, terus di bagian page, kemudian di bagian table itu ada bootstrap tables. Nah, di sini di bagian tiba-tiba kita tutup aja ya, soalnya ini panjang ke bawah. Nah, kita copy dari bagian yang ini, bagian ini sampai penutupnya. Nah, kita copy, kemudian masukin ke index. Kemudian itu tadi ada traffic, ada segala macamnya. Kita ubah jadi first name, last name, birthday, gender, email, phone, dan action. Nah, di bagian tibadinya itu kan tadi tertutup ya, itu tuh sebenarnya tuh agak panjang juga sintaknya. Nah, kita hapus yang bagian tr-nya aja, terus kita tambahin sintaks ini. Kemudian apabila jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau kita save all, maka dia akan kebaca dan akan muncul di tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat update data. Nah, kita langsung aja buat yang pertama itu web. Di rootnya kita buat yang pelanggan edit. Kemudian di bagian indeks tadi kita tambahin ini, yaitu untuk tombol editnya. Nah, selanjutnya kita ke controllernya.
Di sini kita akan memanggil model find or fail. Nah, di bagian edit kalian bisa menulis sintaks. Setelah itu kita akan membuat view baru yang namanya .blood. Selanjutnya ini kita akan mengcopy semua sintaks yang ada di create, copy aja, kemudian kita letakkan di bagian edit tadi. Nah, letakkan semuanya di bagian sini. Ini saya sudah letak duluan. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita ubah, seperti seperti di sini. Ini awalnya itu tambah data, kemudian kita ganti ini, kemudian di breadcrumbnya ini tambah data juga nggak salah, dan ini kita ganti jadi di data. Kemudian di bagian sini kita ubah juga penjelasannya jadi form perubahan data pelanggan. Selanjutnya kita akan mengubah action formnya juga. Nah, situ kita akan mengubah webnya, rootnya dengan metode post lagi. Panggilannya itu untuk pelanggan update. Nah, kemudian kita letakkan juga inputan type hidden untuk menyimpan nilai primary key yang akan diperbarui sebelum class tag yang form. Nah, kita letak ini, kita bisa masukkan aja sintaks ini sebelum di tag form ya. Nah, kemudian untuk tombol simpannya itu di sini save all, kita ubah menjadi simpan perubahan. Kemudian untuk buttonnya sendiri itu ganti dengan button info. Untuk value itu sendiri kita ubah satu menjadi seperti ini, bisa dicoba saja di satu. Nah, nanti tinggal diperbaiki yang bagian belakangnya. Tapi untuk yang bagian gender itu ada dua value, yang pertama untuk female dan yang kedua untuk male. Bisa langsung aja dicontohin di seperti yang di layar. Nah, kemudian hasil form datanya itu akan seperti ini jika kita run. Oke, lanjut di bagian controller kita ubah lagi di bagian update. Nah, terapkan juga di situ validasi. Kemudian di bawah validasi itu kita terapkan sintaks seperti ini. Nah, boleh ya diikutin aja sintaksnya. Oke, itu untuk menampilkan notifikasi seperti yang penambahan data berhasil tadi menjadi perubahan data berhasil. Lanjut langkah selanjutnya yaitu delete data. Nah, untuk delete data sendiri kita perlu root untuk memanggil function yang destroy. Nah, kita tulis saja sintaks rootnya seperti ini dengan metode get. Nah, kemudian kita tambah tombol hapus di bawah tombol edit di bagian index bar. Nah, ini kemudian tambahin di bagian controllernya. Nah, sintaks seperti ini. Ini lebih kurang tadi sama seperti yang ini, yang untuk update. Oke. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti di layar. Selanjutnya kita akan membuat yang bagian mitra. Sama seperti pelanggan tadi, mitra ini isinya sama aja kayak di pelanggan tadi. Dia untuk kontrolnya juga resource, ada untuk validate-nya juga di sini. Nah, kemudian untuk di view-nya dia juga sama, dia terletak di sejajar dengan folder pelanggan. Nah, di sini juga ada
index, edit, dan create-nya. Nah, untuk rootnya sendiri itu juga sama seperti yang pelanggan tadi, bedanya cuma di penamaannya aja. Untuk penamaannya tuh mitra, list, dan sebagainya gitu. Pelanggannya bisa diganti mitra. Terus untuk controllernya juga ini kita pakai yang mitra controller. Oke, nah untuk jalankannya sendiri itu seperti ini. Kita akan ke mitra dulu, kemudian tambah data, kemudian masukkan saja di sini namanya. Oke, yang membedakan ini cuma ada di checkbox. Nah, kemudian kalau kita save all, dia maka muncul di bagian tabel mitra. Nah, di sini kan ada dia buttonnya itu agak warna-warna. Nah, itu kita tambahin di bagian index yang di mitranya, di sebelum footer ya, agak naik sedikit di bawah yang tibadi, di dalam tibadi. Nah, di sini kita tambahin ini untuk sini. Oke, kemudian dia akan muncul warna pada button-buttonnya. Nah, untuk mitra sendiri juga sama ya, dia mempunyai tombol edit dan tombol hapus. Nah, sampai di situ saja untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.